apa yang harus kita lakukan kalau pasien tersedak jaluran napas? Kita kan sering dapatkan pasien memegang leher, ya, terus pasien batuk-batuk, akhirnya dia tidak bisa bicara, bahkan sampai kebiruan, ya. Apa yang kita lakukan? Next slide. Sumbatan jalan napas total, kalau total itu berarti tidak ada pertukaran udara. Penderita biasanya sampai nggak bisa bicara, bernapas, dan bahkan nggak bisa batuk. Penderita mungkin seolah-olah mencekik leher sendiri. Jadi dia sikapnya seperti ini. Kematian terjadi apabila tidak cepat mendapatkan pertolongan. Terus bagaimana sikap kita selaku tenaga kesehatan, bahkan yang non tenaga kesehatan bisa lakukan. Next slide. Ini tanda-tanda orang yang tersedak. Dia biasanya memegang leher, ya. Itu tanda-tanda universal, sama semua, ya begitu. Next slide. Dan ini yang bisa dilakukan teman-teman. Lagi-lagi saya perlihatkan penolong lebih kecil badannya daripada yang ditolong, ya. Biasanya banyak tuh yang nanya, "Dok, saya lebih kecil badannya, Dok." Gimana? Semua bisa, ya, bisa. Lihat sikap tangan kanan, ya, yang sampai ke ulu hati, dan lihat sikap tangan kiri. Next slide. Next slide, please. Nah, ya, setelah ini step-stepnya, place the other hand over the first, ya. Itu lihat tangan keduanya sebelah kiri, dia memegang yang sebelah kanan. Itu hentakan dilakukan menuju ke atas, ya. Biasanya lakukan maksimal sampai 5 kali. Atau sebelum 5 kali pasien sudah muntah dan bisa bicara, stop. Ya. Kalau belum bisa bicara, teruskan sampai 5 kali. Biasanya kalau korban lebih dari 5 kali, sumbatannya sudah pasien tidak ada perbaikan, biasanya pasien cardiac arrest, jatuh dalam kondisi tidak bernapas sama sekali. Ya, jadi dia biasanya akan menjatuhkan badannya ke arah penolong. Ya, itu kalau memang sudah tidak ada nadi pada saat kita cek itu, kita lakukan seperti yang langkah pertama, kita lakukan RJP. Oke, next slide. Ini kalau wanita hamil, ya, sama, hampir sama, cuma di atas, ya, bukan di perutnya. Ya, next slide. Kalau korban tidak sadar, misalnya kita sudah memberikan maksimal hentakan 5 kali, korban tidak sadar, baringkan korban dengan segera. Terus kaji kembali airway, breathing, dan sirkulasi. Chest thrust, lakukan penekanan pada dada seperti melakukan CPR. Ya, oke. Next slide. Nah, kalau pada bayi gimana, ya? Itu bisa banyak yang bisa kita lakukan. Lakukan back slap 5 kali, jika tidak berhasil lakukan chest thrust. Lihat back slap, jadi pasien bayi diposisikan tengkurap, ya, kita lakukan hentakan sampai 5 kali. Kalau tidak berhasil, ya kita balikan, ya, pasien lakukan chest thrust, ya, 5 kali juga. Next slide. Ini langkah-langkah, ya. Lihat langkah pertama dilakukan bisa apabila bayi tidak nangis atau anak tidak nangis, tidak batuk, bahkan tidak bernapas, bahkan sudah ada kebiruan, ya. Selain memanggil bantuan, kita bisa melakukan sesuatu, ya. Tidak harus tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan juga bisa, ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya, teman-teman. Oke, next slide. Sinkop atau pingsan, tiba-tiba pingsan, misalnya teman kita tiba-tiba pingsan, nggak sadar, sintan, kan kita nggak tahu apakah itu karena jantung atau apa, kan kita nggak tahu. Berarti adanya minimal kurangnya aliran darah di otak atau tersumbat di dalam otak. Biasanya berkeringat dingin, mual muntah, pandangan kabur, telinga berdenging. Nah, itu biasanya kita bisa sebut itu suatu keadaan sinkop, ya. Next slide. Epistaksis. Nah, ini sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Misalnya epistaksis itu adalah mimisan, ya. Buat teman-teman yang belum tahu artinya, mimisan itu biasanya anak kita, kadang saudara kita, keponakan, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Ini bisa saja bukan pertanda serius, tapi bisa juga ini pertanda serius apabila pasien sudah mempunyai komorbid atau faktor penyerta seperti darah tinggi. Ya, pasien dudukan, jangan dibaringin. Nanti dibaringin, maka darahnya tertelan, ya. Kemudian condongkan kepala ke depan. Bernapas dipandu menggunakan mulut dulu. Terus jepit hidung dengan jari jempol. Telunjuk kira-kira 5 menit. Tapi jangan keras-keras, ya.
menekan pembuluh darah di area little ya. Metode trotter, pasien duduk berdongak ke atas wastafel, keluarkan darah dan bernapas dengan tenang lewat mulut, terus kompres dingin. Itu yang bisa kita lakukan. Apabila mimisannya terus setelah kita lakukan itu bawa aja ke rumah, harus ditampon ya. Gitu. Next slide. Ini yang juga cukup banyak terjadi buat ibu-ibu atau teman-teman yang sudah berkeluarga, nggak hanya tenaga kesehatan, diare ya. Diare itu apabila terjadi perubahan feses atau kotoran manusia itu menjadi lembek atau lebih cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam, itu sudah bisa dibilang diare. Prinsip penanganan diare adalah kan ada banyak cairan yang keluar lewat kotoran manusia, ya kita tambahkan yaitu istilahnya rehidrasi. Penanganannya kalau punya oralit kita pakai oralit. Minum setiap kali BAB. Cara membuat oralit darurat ini ada saya tuliskan di sini. 1 sendok teh garam plus 4 sendok teh gula ke dalam sekitar 950 cc air atau 1000 cc air. Ya, 1 sendok makan gula plus setengah sendok teh garam plus 1/4 sendok teh baking powder ke dalam 1 liter air. Itu boleh dijadikan bahan untuk oralit buatan. Tapi yang paling penting penanganan diare adalah awasi tanda-tanda dehidrasi pada anak atau pada orang yang diare. Karena diare bukan hanya terjadi pada anak, tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua. Next slide. Motion sickness atau mabuk perjalanan ini juga sering terjadi. Misalnya perjalanan di udara, perjalanan di mana? Di darat melalui mobil atau motor, dan perjalanan di laut ya. Biasanya sebelum perjalanan, 1 jam sebelum perjalanan kita minum dimenhidrinat. Kalau obat yang banyak di warung itu adalah Antimo. Itu sangat membantu sekali. Selama perjalanan fokuskan penglihatan pada satu titik di kejauhan ya, daripada objek-objek yang terlalu dekat. Hindari membaca dan bermain gadget selama perjalanan karena cahaya itu bisa mengindus, cahaya di HP itu bisa mengindus pasien lebih pusing ya. Oke, next slide.